Sampai jumpa kembali kepada penggemar serial India. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita. Sinopsis Gopi. Adegan dimulai. Ahem memeriksa pipa gas yang bocor. Kokila berpikir pasti ada seseorang yang sengaja melakukannya. Gopi berkata kepada Ahem bahwa jika Ahem tidak cepat datang ke sini pasti Gopi akan terbakar dan merasa khawatir. Lalu Gopi memeluk Ahem. Ahem sangat khawatir kepada Gopi. Kokila berpikir akan memeriksa toko ketika dia jatuh di sana. Ginjal berteriak sangat kesal kepada Urmila dan Ginjal berkata kepada Dapal. Dapal tak terima kalau Ginjal tidak menyukai Urmila. Dapal meninggalkan Ginjal. Terlihat Ginjal sangat sedih di sana. Hetal memanggil Ginjal dan mengatakan bahwa Ginjal harus melupakan masa lalunya dan memulai dari awal. Ginjal mendengarkan perkataan Hetal. Hetal memberitahu Ginjal bahwa dia akan mengirim sari dan perhiasan barunya untuk Ginjal untuk persiapan tes puja. Sementara Kokila pergi ke ruang penyimpanan untuk memeriksa. Dia menemukan tongkat pendek. Kokila menyadari bahwa seseorang ingin mencelakakan Kokila. Kokila akan mencari tahu siapa yang merencanakan semua ini. Kokila akan memberitahu Gopi dan Vidya untuk membantunya. Di sisi lain, lalu nenek berkata kepada semua bahunya. Dia memberikan sari dan perhiasan dan meminta untuk memakainya hari ini selama tes puja. Nenek memberikan sari kepada Kokila dan Hetal, lalu memberikannya kepada Gopi. Gopi berterima kasih dan memberikan kepada Paridi. Kokila memberitahu Gopi dan Vidya bahwa ada seseorang yang akan mencelakakan Kokila dengan sengaja. Kokila meminta bantuan kepada mereka untuk menyelidikinya. Urmila hendak membuka pintu. Dia mendengar bel pintu. Urmila melihat supir berdiri di depan pintu. Ginjal datang menghampiri supir itu. Supir memberikan parcel kepada Ginjal. Ginjal berkata pada Urmila bahwa Hetal yang memberinya. Urmila sangat kesal dan cemburu kepada Ginjal. Vidya menyimpan minyak di dekat prasat. Dia menengok takut seseorang melihatnya. Dan Vidya berpikir bahwa Kokila ingin tahu apakah Mera akan menambah minyak ke prasad. Mera turun. Kokila meminta kepada Mera untuk menambahkan minyak di lampu kuil. Paridi menghampiri Kokila dan dia meminta kepada Paridi untuk beristirahat ke kamar Paridi. Gopi menyimpan semprotan nyamuk di samping makanan untuk sarapan. Lalu Gopi pergi untuk bersembunyi. Lalu Paridi masuk sambil ngedumel. Paridi melihat semprotan nyamuk. Paridi menyimpannya setelah membersihkan kamar. Gopi melihat Paridi untuk menyelidiki. Sementara Mera melihat minyak tanah dan mengira seseorang menyimpannya. Tetapi Modi akan berpikir Mera yang menyimpannya. Vidya melihat gerak-gerik Mera. Mera memanggil Meti. Meti menghampiri Mera. Dia meminta kepada Meti untuk menyimpan minyak tanah. Ketika Mera akan menambahkan minyak ke dalam lampu, Mera melihat Vidya berjalan dan memanggilnya. Lalu Mera mengisi minyak ke dalam lampu. Di sisi lain, Paridi menyimpan semprotan nyamuk dan kembali ke kamarnya. Gopi yang melihat Paridi tersenyum. Vidya dan Gopi memberitahu Kokila bahwa Mera dan Paridi bukan pelakunya. Kokila berkata dia memiliki beberapa tes untuk dilakukan dan meminta kepada Gopi untuk tidak bahagia. Kokila meminta kepada Gopi untuk mandi sekarang. Lalu Ahem berkata kepada Gopi dia akan mandi duluan karena harus pergi ke kantor. Kokila memberitahu Ahem bahwa hari ini adalah tes puja.
dan meminta kepada Ahem untuk tinggal di rumah. Ahem berkata dia mengetahuinya, tetapi Ahem memiliki beberapa pekerjaan penting yang harus dikerjakan. Gopi berkata dia akan mandi di kamar Rasih. Mereka semua pergi dari aula. Seseorang mencoba menyalakan geyser. Gopi berjalan menuju kamar mandi. Rasih mencari sesuatu yang hilang, lalu Rasih pergi ke kamar mandi dan masuk untuk mencarinya. Rasih berteriak, pintu terkunci. Gopi mendengar teriakan Rasih berlari menghampiri Rasih. Gopi memanggil keluarga untuk membantunya. Semua orang sedang berkumpul di aula. Lalu semua menghampiri Gopi. Rasih berkata bahwa pintu terkunci dengan sendirinya. Jigar mencoba mendobrak pintu itu, lalu Jigar berhasil dan memegang Rasih. Rasih menangis ketakutan di hadapan semua. Mera terlihat sangat kesal Rasih yang terkunci. Hetal bertanya kepada Meti, mengapa Rasih bisa terkunci? Meti tidak tahu apa-apa. Lalu Gopi mencoba menenangkan Rasih. Gopi mencoba untuk masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba tabung pemanas meledak. Gopi terpental ke belakang. Ahem menahan Gopi. Gopi berteriak. Kokila berpikir seseorang sengaja melakukannya. Jadi dia harus mencari tahu siapa pelakunya. Ahem mencoba memeriksa ke dalam. Ahem berkata bahwa seseorang terus menyalakan geyser dan saluran air mati. Selanjutnya, Ginjal melihat Dapal akan berangkat ke kantor. Dia memberitahu Dapal bahwa Ginjal akan terus berpuasa hari ini. Dapal mengatakan pada Ginjal tidak perlu berpuasa. Ginjal berkata bahwa ingin menghidupkan kembali hubungan mereka dan mulai dari awal. Dapal berkata dia tidak membutuhkan hubungan palsu Ginjal. Dapal pergi meninggalkan Ginjal. Ginjal sangat kecewa Dapal tidak menghiraukannya, dan dia berpikir akan meyakinkan Dapal dengan cara apapun. Sementara Jigar memberi susu kepada Rasih. Ahem berkata kepada Kokila akan meminta bantuan kepada polisi untuk mencari tahu siapa pelakunya. Mera bertanya mengapa menyeret polisi dalam masalah keluarga. Paridi juga berbicara yang sama. Jigar berkata tidak ada jalan lain kecuali meminta bantuan kepada polisi. Inilah cerita si cantik Gopi. Saksikan di episode selanjutnya. Pasti akan semakin seru.